Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Rohimah dari kelas 5 WM03. Saya akan mereview buku Muamalah Milenial. Buku ini ditulis oleh Ibu Nurijati SIME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHU. Buku ini diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 2024 dengan nomor ISBN 978623421486. Di tengah pusatnya perkembangan ekonomi digital saat ini, memahami batasan syariah dalam bertransaksi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Di era sekarang, banyak orang menggunakan aplikasi keuangan tanpa menyadari batasan syariahnya. Nah, apa jadinya jika etika Islam bertemu dengan teknologi finansial terbaru? Maka buku Muamalah Milenial ini hadir untuk menjembatani antara ilmu agama klasik dengan ekologi finansial modern, sehingga pembacanya dapat bertransaksi dengan nyaman dan tanpa rasa khawatir secara spiritual. Buku ini akan saya bahas dari bab 1 sampai bab 8 dengan jumlah halaman 210. Nah, bab pertama yaitu berjudul Sebuah Pengertian yang Universal. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar syariah yang diibaratkan dengan peta jalan untuk kehidupan yang membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis juga menggali asal-usul syariah yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, dan juga qiyas. Pentingnya menjaga hubungan dengan habinallah dan dengan sesama manusia, habum minan nas juga ditekunkan sebagai inti dari syariah. Lalu ada bab 2 yang berjudul Muamalah. Pada bab ini, muamalah dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama muamalah adabiyah dan yang kedua ada muamalah madiyah. Muamalah adabiyah berfokus pada nilai-nilai moral dan perilaku dengan kebaikan dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Sedangkan muamalah madiyah yaitu aktivitas antara manusia yang berkaitan dengan materi. Pada bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi Islam dan juga model ekonomi Islam pada era milenial. Selanjutnya bab 3 muamalah berdasarkan sejarah Islam. Nah, selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Bab ini menjelaskan bagaimana ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam yang kemudian terus dikembangkan oleh para pewaris, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga ulama-ulama intelektual muslim hingga waktu ke waktu. Bab 4 yaitu lembaga keuangan di Indonesia. Bab ini bersifat sangat praktis dan informatif mengenai lanskap keuangan lokal. Penulis mendefinisikan apa itu lembaga keuangan serta fungsi. Bab ini juga menjelaskan mengenai perbedaan fundamental antara bank, lembaga keuangan, bukan bank atau LKBB. Sehingga kita bisa memetakan kemana harus memproses layanan keuangan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, bab 5 yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Ini merupakan bab yang paling krusial bagi masyarakat modern di mana isinya membahas tuntas penama riba dalam berbagai kehidupan, mulai dari perbankan, operasional, pegadaian, hingga sistem leasing. Penulis juga menyoroti muamalah milenial seperti transaksi jual beli online, kartu kredit, hingga hukum menerima hadiah saat membayar utang yang sering menjadi di area abu-abu masyarakat. Bab 6 yaitu berjudul Fatwa MUI. Bab ini memaparkan pentingnya fatwa
fatwa MUI sebagai redukan hukum bagi umat Islam. Penulis juga merangkum berbagai fatwa penting yang mengatur operasional lembaga keuangan, operasional syariah, hingga legalitas transaksi di platform belanja daring. Lalu ada bab 7, yaitu jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Penulis membedah berbagai macam akad secara mendalam seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, hingga ijarah. Dan yang terakhir ada bab 8, yaitu muamalah madiyah menurut ulama Godhab Sani. Pada bab penutup ini memberikan bobot akademis dan teologis yang kuat dengan merujuk pada pandangan 4 madhab Basyar, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pembahasannya sangat mendalam, mencakup teknis ijab dan qabul, hak pilih atau khiyar, barang-barang yang haram diperjualbelikan, hingga masalah pelunasan hutang atau hiwala. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan, kesan, pesan, dan kritik terhadap buku muamalah milenial ini. Buku ini kelebihannya yaitu menggunakan konteks kekinian dalam mengaitkannya dengan tren masa kini sehingga terasa relevan bagi anak muda. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat beberapa kesalahan mengartikan atau typo, dan juga buku ini didominasikan dengan tulisan yang padat. Lalu ada kesan di mana buku muamalah ini sangat edukatif dan mampu menyederhanakan ekonomi syariah yang sering dianggap berat menjadi bacaan yang ringan dan praktis. Lalu selanjutnya ada pesan di mana buku muamalah ini sangat baik dibaca oleh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin memulai transaksi keuangan berbasis syariah agar terhindar dari riba. Dan yang terakhir ada kritik, yaitu perlu dilakukan penyetingan atau editing bahasa yang lebih teliti untuk memperbaiki kesalahan ketika ketik agar kualitas lebih baik lagi. Dan sebagai kesimpulan, buku muamalah berhasil membenah kerumitan hukum muamalah menjadi poin-poin yang terstruktur. Kehadirannya sangat relevan di tengah perkembangan ekonomi digital agar masyarakat tetap memiliki kendali nilai-nilai syariah di setiap transaksi finansialnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.